Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha serta anak-anak yang sangat hebat? Semoga Allah selalu memberkahi, selalu memberi kesehatan, dan selalu melindungi kita semua. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kisah kembali. Kisah hari ini tentang Nabi Lut alaihissalam yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 59 sampai 86. Nabi Lut alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk menyambangi dan menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau yang kita kenal dengan Sodom. Wilayah tersebut terletak di Yordania. Kaum Sodom berisi orang-orang yang sangat tercela yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyukai sesama jenis dan pergaulan bebas. Dalam amanahnya, Nabi Lut alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kaum Sodom dan mengenalkan ajaran Allah. Sesampainya di Sodom, Nabi Lut terkejut karena banyaknya pencurian hingga penyuka sesama jenis. Kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan perbuatan keji, yakni menyukai sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam menyiarkan ajaran Allah secara perlahan dan memberitahukan bahwa apa yang dilakukan mereka adalah tindakan yang sangat sesat. Bukannya sadar, kaum Sodom malah memusuhi, mengancam, menolak dengan keras, bahkan mereka berani mengusir Nabi Lut dari negeri Sodom. Meskipun menemui sejuta rintangan, Nabi Lut tetap tabah dan sabar. Beliau tidak pernah membalas ataupun merasa marah dengan perlakuan kaum Sodom. Nabi Lut kemudian mengingatkan tentang balasan dan juga azab Allah yang akan menimpa orang-orang yang tercela. Dengan penuh keberaniannya, Nabi Lut tetap menyuarakan kebenaran dan percaya bahwa Allah akan melindunginya. Setelah melewati banyaknya perjuangan yang sangat sulit, satu persatu kaum Sodom mulai sadar dan meninggalkan perbuatan keji tersebut lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, masih banyak juga orang yang tetap berada di keyakinan mereka. Sehingga Nabi Lut pernah mendapat ancaman akan dibunuh dan menantang Nabi Lut untuk menunjukkan dan mendatangkan azab Allah yang selalu ia sampaikan itu. Mendengar hal itu, Nabi Lut lantas memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi untuk menyamar menjadi manusia dan memberikan azab bagi kaum Sodom. Kedua malaikat tersebut menyamar sebagai pria yang sangat tampan lalu menemui Nabi Lut alaihissalam. Sehingga Nabi Lut membawa keduanya ke rumahnya secara diam-diam agar terhindar dari kaum Sodom. Namun sayangnya, istri Nabi Lut berkhianat karena mendapatkan uang yang banyak. Ia memberitahu kaum Sodom bahwa ada 2 pria tampan di rumahnya. Masyarakat Sodom langsung bergegas menyerbu rumah Nabi Lut dan terjadilah pertikaian. Namun, seketika itu rumah Nabi Lut menjadi gelap gulita. Masyarakat Sodom yang berdesakan masuk pun tidak bisa melihat apa-apa. Mereka buta. Di tengah kekalutan masyarakat Sodom yang tidak bisa melihat keadaan sekitar, malaikat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan azab kepada kaum Sodom. Untuk itu, mereka meminta Nabi Lut beserta istri dan kedua putrinya untuk segera pergi meninggalkan perkampungan Sodom. Satu lagi pesan dari malaikat adalah Nabi Lut beserta keluarganya tidak boleh menoleh ke belakang saat pergi meninggalkan Sodom. Nabi Lut bersama keluarganya keluar dari rumah lewat tengah malam. Mereka berjalan cepat untuk meninggalkan Sodom tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan pesan dari para malaikat. Namun sayangnya, lagi-lagi istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat dan menoleh ke belakang lantaran ingin mengetahui apa yang akan menimpa kaumnya.
Sesaat setelah langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kaum Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut. Gempa dahsyat disertai hujan batu dan juga angin yang sangat kencang itu kemudian membinasakan masyarakat Sodom beserta istri Nabi Lut alaihi salam. Sekian kisah Nabi Lut hari ini yang Ibu kisahkan. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ibroh tentang kisah yang Ibu berikan. Sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.